Selesai? Belum. Kita juga punya apa ini? Jari tengah. Siapa jari tengah nih? Ini para tuan-tuan guru kita nih. Adanya di tengah. Kenapa di tengah? Ini jari tengah, jari yang paling serius, Pak. Jari paling serius, Pak. Nggak bisa diajak main, Pak, jari tengah, Pak. Nggak ada anak kecil sweet pakai jari tengah gitu. Ini nggak diajak main ini jari paling serius, Pak. Bener. Siapa? Guru-guru kita nih adanya di tengah-tengah nih. Guru-guru kita nggak dulu istilah orang tua saya apa? Guru-guru kita nggak boleh kemana-mana tapi harus ada di mana-mana. Nggak boleh kemana-mana tapi harus ada di mana-mana. Makanya saya berpesan terutama buat adik-adik saya nih, mumpung kalian di sini masih banyak guru-guru, mumpung di sini nih di Pekanbaru masih banyak ulama-ulama, ayo kita ambil ilmu beliau. Ngajilah secara langsung, jangan lewat online. Kenapa? Dalam agama yang namanya sanad keguruan itu sesuatu yang mutlak. Kalau kita belajar agama nggak punya guru, fasyaikhuhu syaiton, gurunya setan. Ini kan sekarang akibat perkembangan teknologi, orang sudah tidak merasa lagi perlu datang ke masjid. Orang nggak perlu lagi datang ke majelis-majelis ilmu, cukup ketik saja YouTube, selesai sudah semua ada di situ. Sauki, berarti internet salah? Saya nggak bilang salah. Internet itu cuma alat, Pak. Internet itu alat, sama kayak kita punya pisau. Pisau, Pak. Kalau yang megang ketua takmir masjid, paling-paling leher ayam yang kepotong, Pak. Bener. Tapi kalau yang megang preman pasar, leher kawannya sendiri juga bisa dipotong. Pisaunya sama, tapi karena tangan yang menggunakan berbeda, itu yang membuat fungsi pisau jadi berbeda. Internet begitu. Ketika kita punya guru, ada hal-hal yang tidak kita mengerti dalam internet, kita bisa tanya kepada guru kita. Kalau kita nggak punya guru, maka apa yang disajikan internet kita telan mentah-mentah. Iya kalau benar, kalau salah, dolu, sesat. Udah sesat, dia ngajak orang lain untuk ikut tersesat, fadolu, maka juga bagian dari kesesatan itu sendiri. Ini kan prihatin, Pak. Kalau ada orang nanya saya, Sauki, iya, kenapa, Pak? Kamu sholat diajarin sama siapa? Alhamdulillah, Pak, saya berani bilang, saya sholat diajarkan oleh orang tua saya sekaligus guru saya, Hadratus Syekh Kiai Haji Zainuddin MZ. Terus kamu belajar fikih dari mana? Belajar agama dari sekian banyak guru mulia saya ngambil 2 sanad. Pertama dari orang tua sekaligus guru saya, yang kedua dari Kiai Haji Nur Muhammad Iskandar. Kiai Zainuddin ngajinya dari mana, Sauki? Dari sekian banyak gurunya abah saya ngambil 2 sanad mulia juga. Pertama dari Kiai Haji Mu'alim Syafi'i Hazami, yang kedua dari Hadratus Syekh Kiai Haji Idam Khalid. Kiai Haji Idam Khalid ngajinya dari mana, Sauki? Dari sekian banyak gurunya Kiai Haji Idam Khalid, termasuk salah satu kawan seperjalanannya Kiai Hashim Wahid Hashim, ketemu di Syekh Mbah Hashim As'ari Tebu Irem. Mbah Asy'ari ngajinya dari mana, Sauki? Mbah Hashim Asy'ari ngajinya dari sekian banyak gurunya Mbah Hashim Asy'ari, termasuk salah satu kawan perjalanannya Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Saya ketemu jadi Syekhona Khalil Bangkalan. Syekhona Khalil Bangkalan ngajinya dari mana, Ji? Terus ketemu di Syekh Arsyad Al-Banjari. Syekh Arsyad ngajinya dari mana, Ji? Terus ketemu di Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi ngajinya dari mana? Terus ketemu di Syekh Ahmad Dahlan Mekah. Terus ketemu sampai 4 mazhab utama, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Kebanyakan kita di Pekanbaru menggunakan mazhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ngajinya sama siapa, Sauki? Sama gurunya lagi, kalau ndak Imam Malik, Imam Waqi'. Di atas Imam Malik sudah ketemu di tabi'in yang ngajinya dari tabi'in, Pak. Tabi'in ya dari sahabat ya dari nabi lah dari Jibril langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sanad keguruannya mutawatir.
Kalau saya jelasin semua, insya Allah sampai subuh nggak akan selesai. Hei. Suara udah kayak begini disuruh sampai jam 1. Bener Pak, sadar sih. Jadi kalau mau belajar agama, ayo belajar yang kafah, yang utuh. Jangan ngambil dari internet. Mumpung di tempat kita masih banyak ulama-ulama yang saya yakin 1000% sanad keguruan beliau mutawatir, sambung menyambung sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuh, jari tengah. Mumpung masih ada ulama-ulama di tengah-tengah kita. Selesai? Belum. Kita juga punya apa ini? Jari manis. Siapa jari manis nih? Ini jari ajaib, Bu. Ini jari ajaib, Pak. Ini biar dia buntung tetap manis, Pak. Bener. Ini jari yang penuh harapan, Pak. Ya, maaf. Lagi nikah kemarin, nyematin cincin di jari mana? Manis. Siapa jari manis nih? Nih adik-adik saya nih. Generasi muda kita nih. Kenapa? Karena di mana-mana yang namanya harapan pasti kembalinya kepada pemuda. Betul apa betul? Harapan bangsa pemuda, harapan negara pemuda, harapan agama pemuda, harapan pemudi. Loh iya, masa jeruk makan jeruk? Bahwa Allah tidak akan menghapus Islam dari dunia, pasti Pak, pasti. Tapi ingat baik-baik Bapak Ibu sekalian, tidak ada satupun janji Allah, tidak ada satupun jaminan dari baginda Rasulullah Islam masih bakal ada di Pekanbaru kalau generasi-generasi mudanya mulai dijauhkan dari agamanya. Ayo kita didik anak-anak kita, generasi-generasi muda Islam kita. Ini sekarang yang terjadi kan payah Pak. Akibat anak-anak muda kita sekarang sudah tidak dikenalkan lagi dengan agamanya. Yang paling terlihat apa? Akhlak dan moral generasi-generasi muda kita mulai mengalami penurunan secara drastis. Dalam Islam yang diajarkan apa? Malu sebagian dari iman. Tapi zaman sekarang dengan dalih modernisasi, rasa malu itu sudah mulai diangkat di antara anak-anak muda kita. Apa contohnya? Aplikasi TikTok. Bagaimana hilangnya rasa malu generasi-generasi muda kita Pak, terutama yang perempuan. Mereka berjoget sedemikian rupa di TikTok, ditonton oleh jutaan mata. Padahal jangankan aplikasi Pak, baginda Nabi pernah bersabda, nisaun kasiyatun ariyat ma'ilat mumilat. Seorang perempuan yang apabila mereka berpakaian tapi telanjang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini kan sudah banyak di Pekanbaru. Berpakaian tapi telanjang, tidak nutup auratnya, tidak menjaga kehormatannya, menata rambutnya sedemikian rupa sama menyerupai punuk unta. Wa ru'usahunna kalbukhtil ma'ilat, menata rambutnya sama seperti punuk unta. Soki punuk unta kayak bagaimana? Kalau Bapak Ibu kesempatan pernah pergi umroh atau haji, pernah ngelihat punuk unta kan ya Bu ya? Punuk unta itu bagian terjelek dari unta. Bagian terjelek dari unta. Udah gimbal, dilalerin dan bau. Artinya apa? Di model-modelin nih, menurut mereka bagus. Padahal baginda Nabi sudah ngomong kayak begitu. Menata rambutnya sedemikian rupa sama menyerupai punuk unta. Model perempuan kayak begini nanti di yaumil akhir, jangankan mereka melihat sorga, baunya nggak bakal mereka cium. Padahal wangi sorga 500 tahun perjalanan sudah tercium aromanya Pak. Bukankah kita ngaji dengan guru-guru kita? Nanti ketika di yaumil mahsyar, kita akan menyeberangi sebuah jembatan sirat.
di mana jembatan itu laksana satu rambut masih dibelah 7, saking tipisnya Pak. Dan waktu yang akan kita lewatin itu 1500 tahun perjalanan. Maaf Bu, maaf sekali maaf. Kira-kira sorganya dulu apa wanginya dulu Bu? Sorganya dulu apa wanginya dulu? Ibu masih belum kompak, nanya yang real saja Bu. Kalau suami ibu kentut, kira-kira orangnya apa kentutnya yang terasa? Sering dikentutin berarti ya Bu ya. Ayo jaga anak-anak muda kita, generasi-generasi muda Islam ya.